Kuatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Mulaikan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas yang gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan mereka. Kemudian yang di sini kadang kita sebagai guru banyak yang menjadi percaya bahwa memiliki tanggung jawab sebagai guru untuk membuat murid berbuat hal-hal apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itulah kemajuan tersebut menyadari bahwa tugas pemaksa itu akan efektif menjaga waktu panjang dan sebuah hubungan perlu suasana berbunyi. Jadi kita tidak boleh memaksa dalam hal-hal tertentu, karena itu akan membuat hubungan kita dan anak didik kita menjadi kurang baik. Karena anak-anak itu mempunyai kontrol diri mereka sendiri dan mereka mempunyai keinginan untuk tidak dipaksa. Perubahan paradigma stimulus respon atau ke teori kontrol. Siapakah kita untuk mengontrol seseorang? Tentunya bisa ya, kita bisa mengontrol seseorang. Kita bisa membuat anak-anak untuk diam, anak-anak untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak kita sukai, anak-anak disuruh untuk mengerjakan sesuai yang kita inginkan. Tetapi semua itu tidak baik untuk anak ke depan. Seperti teori stimulus respon dan teori kontrol. Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Seperti kita mengubah pembiasaan kita pada anak. Kita berusaha untuk menjadi guru yang baik dengan mengekang anak. Anak tidak boleh lari, anak tidak boleh ini, anak tidak boleh itu. Kita kira itu hal yang baik, tapi itu tidak baik
Yang kita lakukan adalah selalu menuntun dan mengawasi anak. Apa yang ingin anak lakukan, pasti anak ada tujuan di balik semua itu. Kemudian yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Sebagai seorang guru, pastinya kita tidak mau dikontrol oleh siapapun karena kita memiliki keinginan diri sendiri. Jadi anak juga seperti itu. Kalau anak jadi kita, pasti mereka juga nggak mau kalau dikontrol, diatur-atur oleh dirinya. Kalau oleh diri guru ya, karena anak pasti memiliki keinginan sendiri. Apa yang ingin dia lakukan, apa tujuannya, anak-anak pasti sudah punya semua itu, sudah punya rencananya. Kemudian yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain karena kita sendiri juga tidak mau dikontrol oleh orang lain. Yang kelima, pemaksaan Anda pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kolaborasi dengan anak bermain dengan teman-temannya, anak bermain dengan dunianya, pasti mereka juga punya pilihan-pilihan baru. Apa yang dia ciptakan pasti akan lebih baik dengan anak-anak berkolaborasi, bermain bersama dengan teman-temannya. Jika bermain sendiri, dia hanya menciptakan satu, kalau dengan teman-temannya dan berkolaborasi, dia bisa menciptakan lebih dari satu apa yang dia lakukan padahal. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya, model berpikir menang-menang. Karena anak berpikirnya, kita menang dan menang, tidak ada kalah. Kemudian yang kedua, arti disiplin dan motivasi perilaku. Apa makna kata disiplin? Apa yang terlintas di pikiran Bapak semua tentang kata disiplin? Disiplin dan hukuman, apakah artinya sama ataukah berbeda? Apakah ini makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin, hadis "wiktuin", yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berurutan. Kemudian yang kedua, motivasi eksternal. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi di sini apa yang dilakukan itu untuk mendapatkan imbalan. Yang ketiga, motivasi internal, tujuan disiplin positif. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Di sini lebih menjadi insan yang sesuai harapan kita. Sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, merdeka. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Disiplin positif ini akan menjadi lingkup dari budaya positif, kemudian turun menjadi lingkungan positif. Setelah itu dari lingkungan positif itu dilaksanakan dengan keyakinan kelas. Kemudian keyakinan kelas itu terlaksana dari peraturan kelas. Seperti yang sudah kita laksanakan di setiap kegiatan, pasti kita punya keyakinan atau kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati bersama-sama dengan anak-anak kita. Dari peraturan kelas yang kita buat bersama-sama, itu akan menjadi suatu keyakinan kelas. Kemudian dari keyakinan kelas itu akan ditumbuh kembangkan menjadi lingkungan positif. Dari lingkungan positif itu akan tumbuh menjadi budaya positif, baik di kelas kita maupun di lingkungan lembaga kita. Keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm
yang di kiri? Yang di sebelah kiri ini ada kata kami. Jadi kami itu antara guru dan anak. Kalau yang di sebelah kiri datang tepat waktu, mengucapkan salam, itu langsung ke pokok pembahasan. Mana yang lebih cocok kita jadikan kesepakatan kelas? Yang kiri atau yang kanan? Yang kiri. Datang tepat waktu, mengucapkan salam, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran. Oh, yang kami berarti yang kiri. Ya benar, yang kiri. Kami, guru dan anak saling menyayangi. Itu lebih cocok digunakan untuk kesepakatan kelas. Karena di kelas itu ada guru juga ada anak. Jadi lebih ditonjolkan kami dan anak. Jadi guru dan anak itu semuanya sama. Tidak ada hanya anak yang saling menyayangi, hanya anak yang membersihkan kelas, hanya anak yang bertanggung jawab. Tapi kami guru dan anak. Kami guru dan anak itu lebih cocok dijadikan kesepakatan kelas. Kemudian di sini ada perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Yang pertama, peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran. Gunakan masker dan jangan berlari di kelas atau koridor. Itu peraturan. Kemudian keyakinan kelas. Tanggung jawab, menghormati orang lain dan berkomitmen keselamatan, menghormati orang lain, kesehatan, menghormati orang lain dan bersabar, kesehatan dan keselamatan dan keamanan. Jadi dari peraturan kelas yang dibuat itu lebih ditonjolkan menjadi keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu masuk menjadi apa? Tanggung jawab. Itu berarti masuk ke eksternal anak. Anak dilatih dengan bertanggung jawab, dengan selalu mengembalikan ke tempatnya. Kemudian keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Itu tumbuh dari peraturan dilarang mengganggu orang lain. Kemudian menghormati orang lain dan berkomitmen. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Itu adalah komitmen yang sudah dibuat bersama-sama. Jadi keyakinan kelas di sini. Kemudian yang kedua, motivasi eksternal. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi di sini apa yang dilakukan itu untuk mendapatkan imbalan. Yang ketiga, motivasi internal, tujuan disiplin positif. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Di sini lebih menjadi insan yang sesuai harapan kita. Sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, merdeka. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Disiplin positif ini akan menjadi lingkup dari budaya positif, kemudian turun menjadi lingkungan positif. Setelah itu dari lingkungan positif itu dilaksanakan dengan keyakinan kelas. Kemudian keyakinan kelas itu terlaksana dari peraturan kelas. Seperti yang sudah kita laksanakan di setiap kegiatan, pasti kita punya keyakinan atau kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati bersama-sama dengan anak-anak kita. Dari peraturan kelas yang kita buat bersama-sama, itu akan menjadi suatu keyakinan kelas. Kemudian dari keyakinan kelas itu akan ditumbuh kembangkan menjadi lingkungan positif. Dari lingkungan positif itu akan tumbuh menjadi budaya positif, baik di kelas kita maupun di lingkungan lembaga kita. Keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan.
Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm atau pelindung bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelajaran? Itu semua untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai yang keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Kemudian sampailah kita ke kesepakatan kelas. Di sini ada dua contoh model. Yang satu kesepakatan kelas. Ada kata di sana, anak dan guru saling menyayangi. Yang kedua, kami selalu semangat belajar. Yang ketiga, kami selalu peduli dengan teman. Di contoh yang sebelahnya ada kata datang tepat waktu, mengucapkan salam, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, dan aktif dalam pembelajaran. Menurut teman-teman, mana di sini yang lebih cocok kita jadikan kesepakatan kelas di kelas kita masing-masing? Yang di kolom kanan atau yang di kiri? Yang di sebelah kiri ini ada kata kami. Jadi kami itu antara guru dan anak. Kalau yang di sebelah kiri datang tepat waktu, mengucapkan salam, itu langsung ke pokok pembahasan. Mana yang lebih cocok kita jadikan kesepakatan kelas? Yang kiri atau yang kanan? Yang kiri. Datang tepat waktu, mengucapkan salam, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran. Oh, yang kami berarti yang kiri. Ya benar, yang kiri. Kami, guru dan anak saling menyayangi. Itu lebih cocok digunakan untuk kesepakatan kelas. Karena di kelas itu ada guru juga ada anak. Jadi lebih ditonjolkan kami dan anak. Jadi guru dan anak itu semuanya sama. Tidak ada hanya anak yang saling menyayangi, hanya anak yang membersihkan kelas, hanya anak yang bertanggung jawab. Tapi kami guru dan anak, kami guru dan anak itu lebih cocok dijadikan kesepakatan kelas. Kemudian di sini ada perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Yang pertama, peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran. Gunakan masker dan jangan berlari di kelas atau koridor. Itu peraturan. Kemudian keyakinan kelas. Tanggung jawab, menghormati orang lain dan berkomitmen, keselamatan, menghormati orang lain, kesehatan, menghormati orang lain dan bersabar, kesehatan dan keselamatan dan keamanan. Jadi dari peraturan kelas yang dibuat itu lebih ditonjolkan menjadi keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu masuk menjadi apa? Tanggung jawab. Itu berarti masuk ke eksternal anak. Anak dilatih dengan bertanggung jawab, dengan selalu mengembalikan ke tempatnya. Kemudian keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Itu tumbuh dari peraturan dilarang mengganggu orang lain. Kemudian menghormati orang lain dan berkomitmen. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Itu adalah komitmen yang sudah dibuat bersama-sama. Jadi keyakinan kelas di sini. Mulai. Ya, demikian tadi tentang penjelasan saya tentang segitiga restitusi, bagaimana kita dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan pada anak. Jadi kita harus melakukan
agar anak dapat merasa nyaman, merasa tenang, dan merasa dapat dihargai. Demikian yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Apabila ada salah-salah kata dari saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman guru TK Dharma Wanita Ngadi Tirto. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan diseminasi tentang segitiga restitusi. Saya akan menyampaikan tentang segitiga restitusi berkaitan dengan tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Temanggung. Di sini saya akan menyampaikan tentang bagaimana cara menyelesaikan masalah untuk anak-anak kita dengan cara segitiga restitusi. Yang pertama kita akan melihat tentang filosofi Ki Hajar Dewantara tentang arti merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi kita punya wewenang untuk memerintah kita sendiri. Kita tidak harus kita tidak harus selalu terfokus dengan orang lain, tapi kita harus bisa memerintah diri kita sendiri. Kemudian tentang peraturan kelas. Peraturan kelas kita buat bersama-sama dengan anak untuk membuat suatu keyakinan tentang nilai-nilai universal anak ya. Dari peraturan kelas yang sudah kita buat nanti akan tumbuh menjadi keyakinan kelas. Jadi dari peraturan itu tumbuh menjadi keyakinan, di mana suatu keyakinan itu akan menjadi tolak ukur bagi anak-anak dalam menyelesaikan masalahnya. Jadi anak-anak punya keyakinan bahwa hal tersebut salah atau hal tersebut tidak salah. Jadi dari keyakinan kelas itu nanti akan tumbuh menjadi lingkungan positif. Diharapkan dengan kita membentuk suatu keyakinan kelas dan sudah bisa dipahami oleh anak,
serta anak bisa mengaplikasikannya, diharapkan kita akan menjadi lingkungan yang positif di lembaga kita. Jadi semua yang ingin dilakukan anak pasti akan terfokus dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama-sama. Nanti dari lingkungan yang positif tersebut kita akan tumbuh menjadi budaya positif. Insya Allah dengan kegiatan-kegiatan yang lebih baik, yang positif, nanti akan berbudaya kepada anak. Jadi anak akan melakukan hal-hal yang positif baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakatnya. Karena itu menjadi budaya bagi anak dan juga bagi kita semua. Dari semua diagram ini, dari peraturan kelas, kemudian tumbuh jadi keyakinan kelas, lingkungan yang positif, dan diupayakan atau semoga akan menjadi budaya yang positif untuk anak. Kemudian keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Kita dapat membagi dalam 3 yang menjadi keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kenapa ya kok tidak peraturan tapi keyakinan kelas? Jadi kalau peraturan itu biasanya peraturan-peraturan harus dilakukan, harus menggunakan helm, ya itu peraturan. Itu harus menggunakan sepatu hitam, itu peraturan. Tapi kalau keyakinan itu diharapkan menjadi nilai-nilai yang positif dan dapat membentuk karakter anak menjadi lebih baik. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Yaitu peraturan ya. Kenapa harus mengendarai roda 2 menggunakan helm? Yaitu karena untuk keselamatan ya, untuk keselamatan diri. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Itu juga peraturan, karena itu untuk kesehatan, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak itu menjadi peraturan untuk kesehatan. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelajaran? Nah, itu menjadi tanggung jawab. Tanggung jawab karena kita harus tepat waktu pada saat mengikuti pelajaran. Itu yang disebut dengan peraturan. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi untuk suatu keyakinan kelas itu lebih memotivasi secara intrinsik karena kembali ke nilai-nilai atau keyakinan yang lebih menggerakkan. Jadi di sini lebih ditekankan ke keyakinan karena itu akan lebih menggerakkan dari dalam diri seseorang. Kemudian di sini ada 2 spanduk, yang satu kesepakatan kelas antara yang satu niki ini kiri, kemudian ada juga yang di kanan. Di sini ada kesepakatan kelas, apakah guru dan murid yang saling menyayangi. Yang kedua, kami murid yang senang belajar. Yang ketiga, kami guru dan murid saling peduli dengan teman. Berarti yang pertama niki antara kami itu berarti antara guru dan murid itu sama-sama saling melaksanakan kesepakatan atau keyakinan kelas. Kalau yang di pojok kanan itu datang tepat waktu, mengucapkan salam, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Yang terakhir aktif dalam pembelajaran. Itu belum terfokus gitu. Kalau yang sebelah kiri itu terfokus kami dan guru, berarti anak dan guru. Kedua-duanya juga harus saling melakukan kesepakatan atau keyakinan kelas. Di sini ada kolom tentang peraturan dan keyakinan kelas. Dalam peraturan kelas di sini ada selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kemudian kalau keyakinan kelas itu termasuk menjadi tanggung jawab, karena anak-anak memiliki rasa tanggung jawab, berarti lebih ke di dalam diri anak. Mereka melakukan itu karena tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelas itu menjadi menghormati orang lain. Jadi kata-katanya lebih mengena ke anak. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu lebih ke menghormati orang lain dan komitmen, karena komitmen bersama-sama 15 menit datang sebelum. Ya,
kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol manusia. 1 sebagai penghukum, 2 sebagai pembuat orang merasa bersalah, 3 sebagai teman, 4 sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Ini posisi kontrol manusia. Guru membuat penghukum, mengadik, menunjuk, menyakiti, dan menyindir. Ini biasanya dilakukan saat anak salah terus kita menjadi penghukum. Menjadi penghukum itu biasanya kita lakukan saat keadaan itu genting, tiba-tiba. Jadi kita itu tidak bisa mengontrol diri, kita langsung menghadik. Ampunnya itu biasanya itu secara tiba-tiba. Kemudian guru membuat orang merasa bersalah, biasanya dengan cara berceramah dan mengatakan sebenarnya ibu kecewa jika anak-anak seperti itu. Apa anak-anak tidak kasihan dengan ibu guru? Itu berarti membuat anak merasa bersalah. Kemudian sebagai teman, kita biasanya memposisikan diri kita dan anak-anak agar anak membuat alasan-alasan untuk muridnya. Jadi kita membuat anak-anak itu merasa kalau kita itu teman, tapi pada akhirnya nanti anak-anak malah akan melunjak, karena anak-anak merasa wah bu guru kok konco, jadi kadang tidak ada batasan untuk anak. Kemudian guru sebagai pemantau itu selalu menghitung dan mengukur, dihitung kesalahanmu sudah berapa kali, kamu sudah melakukan kesalahan dengan temanmu sudah berapa kali. Itu guru sebagai pemantau. Kemudian yang terbaik adalah guru sebagai manajer. Jadi guru harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan dulu sebelum menyelesaikan masalah itu, sebelum membuat kamu itu salah, kamu benar. Jadi yang pertama dilakukan guru yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian guru berkata, kalau penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan akibatnya. Itu berarti guru sebagai penghukum. Kemudian guru pembuat orang merasa bersalah. Biasanya guru akan berkata, kamu sudah tahu kan apa yang kamu lakukan, dan seterusnya. Kemudian guru sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu, agar ibu senang. Ayo, kemarin kamu sudah berjanji kepada ibu juga pernah membantu kamu kan, seperti itu. Kemudian guru sebagai pemantau, biasanya guru akan berkata, apa peraturannya? Apakah kamu sudah lupa? Apakah kamu masih ingat? Seperti itu. Kemudian yang terakhir, guru sebagai manajer. Biasanya guru akan berkata, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Sehingga yang terbaik dari semua itu kata-katanya yaitu sebagai manajer. Jadi anak-anak diposisikan anak merasa dihargai karena tidak langsung dijudge bahwa anak tersebut salah. Tapi guru akan mengajukan berbagai pertanyaan-pertanyaan kepada anak. Kemudian hasilnya, jika guru sebagai penghukum biasanya akan membentak dan menyalahkan. Kalau guru sebagai pembuat merasa bersalah, biasanya akan menyembunyikan, menyangkal, dan anak-anak besok akan jadi anak yang suka berbohong. Kemudian jika guru sebagai teman, biasanya anak-anak akan ketergantungan. Jika ada hal apa saja pasti akan lari ke gurunya. Jadi anak-anak akan kurang bertanggung jawab dan anak-anak akan kurang bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Kemudian jika guru sebagai pemantau, hasilnya anak akan menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi kalau tidak diawasi, anak-anak akan seenaknya sendiri. Kalau guru sebagai manajer, hasilnya pasti akan maksimal karena akan menguatkan pribadi anak-anak tersebut. Kemudian kalian dengan dunia berkualitas, ya kaitannya, jika sebagai penghukum, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jadi murid-murid itu akan lebih banyak kurang suka dengan gurunya, karena gurunya akan selalu menghukum dengan tidak bertanya dahulu kepada anak. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Kaitannya dengan dunia yang berkualitas, murid melakukan
meletakkan guru di dalam dunia. Murid akan lebih baik jika daripada menjadi penghukum. Kemudian guru sebagai teman, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia yang berkualitas. Jika guru sebagai pemantau, murid meletakkan guru peraturan dan penghukum di dunia yang berkualitas. Jika guru menjadi manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Jadi, jika kita sebagai guru, sebaiknya kita menjadi manajer yang baik bagi anak-anak didik kita. Tapi dengan menjadi manajer itu tidak mudah ya, seperti yang kita lihat. Tapi itu bisa secara berkesinambungan dari kita menjadi penghukum, kemudian menjadi membuat merasa bersalah, kemudian menjadi teman, dan akhirnya kita bisa memposisikan kita sebagai manajer bagi anak-anak kita. Kemudian ada suara 10%, 35%, dan 55%. Jika kita berkata, biasanya nada suara kita yaitu 10%. Nada suara 30% dan nonverbal atau bahasa tubuh biasanya 55%. Jadi dengan bahasa tubuh itu akan lebih mudah dikenal oleh anak. Yang pertama, apa yang sedang kamu kerjakan? Itu biasanya kita akan bertanya kepada anak. Kemudian, kapan saya bisa? Harapkan ini selesai. Berapa banyak uang yang kau gunakan untuk kegiatan itu? Kalau kamu tidak bisa, saya akan diberi hukuman untuk membuat tidak nyaman. Pertanyaan-pertanyaan yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan ini? Biasanya yang mengatakan ini adalah guru. Guru. Yang kedua, di sini ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Dan restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8. Restitusi fokus pada solusi. Yang ke-9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Yang pertama yang harus kita lakukan dalam kegiatan segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Caranya dengan guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu guru juga pernah melakukan kesalahan. Jadi yang pertama itu menstabilkan identitas. Kemudian guru juga bisa berkata, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak atau ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kemudian kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kegiatan ini membantu siswa mengenali basic atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic, apakah itu power, freedom, cinta, dan belonging, fun, atau survival. Dalam hal ini guru bisa berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan. Jadi ini guru memvalidasi tindakan yang salah anak tersebut. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Kita tanya dulu, kenapa kamu melakukan hal seperti itu? Apa alasannya? Kenapa kamu mengambil barang milik temanmu? Apa alasannya? Pasti dari semua yang dilakukan anak pasti punya tujuan yang ingin dia lakukan. Kemudian apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru.
Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan lebih baik besok lagi? Itu kedua tindakan yang kedua ya, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan. Anak bisa melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Dalam hal ini, guru bisa berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati, kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Biasanya dalam kegiatan menanyakan keyakinan ini, kita akan mendasari anak-anak dengan keyakinan atau kesepakatan kelas yang sudah dibuat guru dan anak-anak. Biasanya dari keyakinan-keyakinan kelas itu ada kata-kata yang anak-anak sudah buat sendiri, yaitu anak selalu menyayangi teman, bertanggung jawab. Dari kata-kata atau yang bernilai universal itu biasanya anak akan lebih bisa menghargai diri sendiri dan orang lain. Demikian dari kegiatan-kegiatan hari ini tentang pembuatan keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Semoga kedepannya saya dan teman-teman semua dapat mengimplementasikan kegiatan tersebut kepada anak-anak kita, dan apabila ada anak-anak yang berbuat kesalahan atau anak-anak ada yang ibaratnya nakal nopo-nopo, kita bisa menyelesaikan dengan cara segitiga restitusi. Jadi kita tidak langsung mengejas anak, ampun iku, ampun kados ngoten, tapi didudukan dulu bareng-bareng dan kita tanya satu-satu tentang alasan anak tersebut melakukan hal yang kurang baik, dan kita bisa menyelesaikan dengan menambahkan nilai-nilai universal, yaitu tentang keyakinan atau kesepakatan kelas yang sudah dibuat bersama-sama. Demikian dari saya. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mas Dimas, nang opo wae kok nakali Mas Hasan? Enten opo? Mboten kali jajan. Nah, mau Mas Hasan mboten jajan opo Hasan? Hasan mboten jajan opo Mas Hasan? Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak maju pendidikan, guru penggerak menghamba murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Mainan ini Mbak Nafi sudah bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Terus Mbak Nisa sampai selesai selesai mainan mau kali Mbak Nafi kali Mas Ari boten terus pindah kali sinten kenang mau pokok pindah mau aja main kali Mas Hasan. Nek diberitahu Bu Guru marah tidak Mbak Nabila? Nek diberitahu Bu Guru marah boten? Boten. Seneng boten nek dikasih tahu? Nggih, berarti nek dikasih tahu Bu Guru masih sayang. Agar anak-anak tahu mana yang salah dan mana yang benar. Besok lagi kalau mainan saling berbagi, terus bertanggung jawab. Terus kayak kalian teman loh, kalian teman. Baik, oke. Besok jangan diulangi lagi yang tidak baik ya. Bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Ningsih dari TK Dharma Wanita Ngaditirto, Kecamatan Selopampang, yang kebetulan pada kesempatan ini sedang mengikuti pendidikan calon guru penggerak. Ibu Retna Ningsih sudah melaksanakan diseminasi dengan Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak
Bapa